Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang kedudukan, tujuan, ruang lingkup, dan alokasi waktu mata pelajaran Bahasa Arab MTS. Yang pertama, mengenai kedudukan mata pelajaran Bahasa Arab di MTS itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sebagai mata pelajaran wajib. Kenapa bisa disebut wajib? Karena harus dituntut untuk bisa menguasai 4 kemahiran berbahasa dan harus bisa mengaplikasikan 4 kemahiran berbahasa tersebut. Seperti contohnya di tingkat madrasah ibtidaiyah, lalu madrasah sanawiyah, lalu madrasah aliyah, dan di pondok pesantren. Kemudian yang kedua itu sebagai mata pelajaran muatan lokal. Kenapa bisa disebut sebagai mata pelajaran lokal? Mata pelajaran muatan lokal karena di sini tidak dituntut untuk menguasai secara penuh atau secara utuh 4 kemahiran berbahasa yang dimana yang di poin pertama yang sebagai mata pelajaran wajib itu wajib menguasai 4 kemahiran berbahasa tersebut. Kalau yang di muatan lokal hanya sebagian saja, dan itu pun hanya berlaku di lembaga-lembaga umum, contohnya di tingkat sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kemudian lanjut ke tujuan mata pelajaran Bahasa Arab MTS. Untuk tujuan sendiri itu terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik itu lisan maupun tulisan, yang mencakup 4 kemahiran berbahasa tadi. Yang pertama ada menyimak atau istima, kemudian berbicara atau kalam, lalu ada membaca atau qiraah, dan yang terakhir ada menulis atau kitabah. Kemudian yang kedua itu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai suatu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar. Khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam dan sebagai alat komunikasi internasional setelah bahasa Inggris. Dan yang ketiga itu bertujuan untuk mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Kemudian lanjut ke pembahasan yang ketiga itu tentang ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Arab MTS. Di dalam ruang lingkupnya terdapat beberapa tema yang berupa wacana lisan maupun tulisan yang berbentuk paparan atau dialog sederhana yang meliputi identitas diri, kemudian kehidupan madrasah, kehidupan keluarga, rumah, hobi, profesi, kegiatan keagamaan, dan lingkungan. Dan pembahasan yang terakhir itu mengenai alokasi waktu mata pelajaran Bahasa Arab MTS. Yang pertama itu ada cara menentukan alokasi waktu prota atau program tahunan. Itu caranya
total minggu efektif 1 semester dikali total alokasi per minggu dikali 2 semester. Jadi kita alokasikan minggu efektifnya itu 18 minggu, lalu alokasi per minggunya 3 jam, jangka waktu 3 jam per minggu, dan kemudian dikali 2 semester itu totalnya 54 jam untuk 1 semester, kemudian dikali 2, dan total alokasi waktu prota adalah 108 jam pelajaran per jam tatap muka. Itu setelah 54 jam yang 1 semester dikali 2 semester menjadi 108 jam untuk 2 semester. Kemudian yang kedua adalah cara menentukan alokasi waktu PROMES atau program semester. Itu hampir mirip cara penghitungannya dengan yang prota atau program tahunan, yaitu total minggu efektif 1 semester dikali total alokasi per minggu. Untuk total minggu efektif yang 1 semester saya ambil contoh 18 minggu, itu untuk minggu efektifnya, dan untuk total alokasi per minggunya itu waktunya 3 jam. Jadi total alokasi waktu PROMES atau program semester itu 54 jam untuk 1 semester. Lalu yang ketiga ada alokasi waktu untuk menentukan waktu silabus. Itu caranya total alokasi waktu jam pelajaran dalam 1 semester kemudian dikali 40 menit. Untuk total alokasi waktu jam pelajaran yang dalam 1 semester saya ambil contoh waktunya 54 kemudian dikali 40 menit sama dengan 18 kali pertemuan. Dan yang terakhir ada cara menentukan alokasi waktu RPP. Itu caranya total alokasi jam per bab dalam 1 semester dikali 40 menit. Untuk total alokasi jam yang per bab dalam 1 semester saya ambil contohnya 18 kemudian dikali 40 menit. 40 menit itu sama dengan 6 kali pertemuan atau 18 jam pelajaran per jam. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.